Lalu boleh kita salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliau kita. Sebelumnya sudah kita belajar tentang makan. Siapa tahu apa itu makan? Ya, isi dan hadis. Selain itu, siapa tahu apa itu contoh-contohnya makan? Isi hadis ada hadis punya dunia siapa tahu itu? Siapa lagi akan hafal hadis? Kita ambil saja dari hadis niat nih. Jadi kalau misalnya niat itu kalau misalnya mau kita buat sesuatu harus niat. Tapi kalau misalnya perbuatan baik mau dibuat berniat juga. Mau besok beramal kok pasti Allah ngecatat di ada. Tapi kalau kejahatan mau dilakukan belum sih. Jadi ini juga dia maha baiknya Allah tahu. Siapa tahu fungsi dari makan? Makan dalam hadis. Sini, kita. Sebagai sumber ajaran sebagai penyampaian ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu mata kayak tempatnya Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu melalui mata nih. Mata itu kan hadis. Jadi kayak di situ semua Nabi Muhammad sampaikan perkataannya, perbuatannya kok. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan. Fokus. Pelajaran kita hari ini adalah unsur hadis. Ada yang bisa jelaskan yang itu hadis? Siapa yang bisa ayo? Ada perempuannya siapa? Biasanya itu perempuan paling semangat. Siapa? Siapa? Siapa yang bisa jelaskan yang itu hadis? Jadi hadis itu adalah perkataan unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama sanad. Yang kedua hadis itu ada pintar. Ketiga apa?
disampaikan yang karena pembawa orang yang menyampaikan di antara manusia yang bersengkatan, baik yang berkata baik atau berkata baik. Nah, sanad itu adalah nama yang mendahului hadis. Ya, begitu. Teman-teman, isinya, ya, isinya. Coba kita tulis. Hadis itu tadi apa kontennya di sini? Perkataan hadis itu bukan saja perkataan Nabi, akan tetapi buat perbuatan Nabi dan sikap Nabi, sikap yang Nabi. Dari langsung saja, perawi adalah individu yang berperan berbagai transmitter hadis, menyampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka membentuk mata rantai transmisi yang dikenal sebagai sabda, yang secara langsung menghubungkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sifat-sifat rawi. Di antaranya yang pertama itu ada hadis, ada akhir, kedua David, dan ketiga itu rawi. Jadi ada itu seseorang rawi yang harus berperilaku jujur dan amanah, bebas dari sifat dusta, curang atau biasa dapat merusak akurasi periwatan. Kepercayaan adalah inti dan keadilan. Jadi itu contoh positif. Ada seorang bernama Abu Hurairah, dikenal sebagai perawi yang sangat produktif dan memiliki hafalan yang kuat. Dia juga dikenal karena kejujuran yang kuat dan berintegritasnya. Kisah-kisah hidupnya menunjukkan komitmen kepada kebenaran dan menghindari penyimpanan dalam menyampaikan hadis. Jadi para ulama hadis itu umumnya menilai Abu Hurairah sebagai perawi yang adil dan terpercaya. Jadi selanjutnya itu David. Di sini sudah dijelaskan jadi itu David adalah kualitas membentuk hafalan yang kuat dan ketelitian Islam rawi yang David mampu menyampaikan hadis dengan akurat tanpa pengurangan atau perubahan, terutama mengingat penyampaian lisan yang ringan. Jadi contoh positifnya itu adik-adik, seorang perawi menghafal ribuan hadis dengan akurat selama 2 tahun. Ketika ia menyampaikan hadis, ia selalu konsisten dan tidak pernah menambahkan, mengurangi atau mengubah satu kata pun. Kemampuan menghafalnya itu yang luar biasa dan ketelitiannya dalam menjaga keaslian hadis menjadi bukti kualitas darinya. Ya. Jadi itu selanjutnya itu
Koi. Jadi adik-adik, koi tidak hanya menghafal tapi juga mampu memahami konteks dan makna hadis secara mendalam. Mereka dapat menjelaskan hadis dengan tepat, menunjukkan pemahaman yang komprehensif. Jadi contoh positif itu adik-adik, seorang perawi tidak hanya menghafal hadis tetapi juga memahami konteks sejarah dan budaya di masa Nabi. Ia dapat menjelaskan latar belakang peristiwa dan menghubungkan dengan ayat Al-Quran atau hadis lainnya yang relevan. Pemahaman yang mendalam menunjukkan kualitas COVID-nya. Ya, adik-adik. Selanjutnya itu kita ke kualitas perawi terhadap hadis. Jadi di sini sudah kita lihat ada 3 ya pengaruh kualitas rawi terhadap hadis. Yang pertama itu dampak kualitas rawi. Jadi kualitas seseorang rawi secara langsung berkorelasi dengan derajat kesahihatan hadis yang diriwayatkannya. Integritas personal dan intelektual rawi adalah penentuan utama. Kedua, hadis dhaif. Jika seorang rawi memiliki catatan yang seperti kebohongan, pelupaan, dan apa itu atau kelemahan hafalannya, jadi hadis yang diriwayatkan dapat dikategorikan sebagai dhaif, lemah, biasa disebut. Ini memiliki keraguan dalam akurasi. Ketiga, hadis maudhu. Jadi catat yang lebih serius pada rawi dapat menyebabkan hadis dianggap waidun, biasa disebut palsu. Para ahli hadis sangat cermat dalam meneliti ini untuk memastikan keaslian ajarannya ya. Jadi selanjutnya itu kita unsur rawi. Jadi validasi hadis hasil dari penilaian kualitas rawi secara langsung mempengaruhi derajat keaslian hadis. Ini memastikan bahwa hanya hadis yang diverifikasikan dengan ketat yang diterima sebagai otentik ya adik-adik. Untuk itu kesimpulannya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini tentang rawi, saya akan membacakan kesimpulannya sedikit. Kesimpulannya ini tentang implementasi mengamalkan hadis yang sahih. Jadi pentingnya ilmu rijal al-hadis, mempelajari ilmu rijal al-hadis krusial untuk menilai keaslian hadis. Ini adalah fondasi untuk membedakan kebenaran dari keraguan. Kedua itu saring hadis, jangan menerima hadis secara mentah, pahami proses periwayatannya dan meneliti kualitas rawi untuk memastikan keaslian sumber. Jadi yang terakhir itu amalkan ajaran. Dari sini sudah disebut dengan pemahaman yang mendalam kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan sumber yang sahih dan terpercaya, mestikan kebenaran dalam praktik kita. Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang rawi. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya minta kepada adik-adik untuk menjawab kuis yang sudah saya kirim di grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan. Baik adik-adik, jadi kalian sudah menjawab yang kalian sudah saya kirim tadi di grup. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.